Shalom, selamat pagi. Senang sekali berjumpa bersama saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam suasana sukacita penuh kebahagiaan, diberkati dan terus dilindungi oleh Tuhan. Dalam program Renungan Harian Teraya edisi 13 April 2024 saat ini, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 30. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa bersama-sama dalam sukacita saat ini mengucap syukur dan memuji-muji Engkau karena pemeliharaan yang terus kami alami. Dan saat ini Bapa di surga, kami rindu mendengarkan bahagian firman-Mu. Biarlah kami bersama-sama terus didekap di dalam kasih-Mu. Kami berdoa di dalam Kristus. Amin. Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, pembacaan kita hari ini diberikan tema pemimpin yang melayani. Toma apanaata tuma akamaya. Tidak dapat dipungkiri, semua orang senang dilayani, entah dalam keluarga, gereja, termasuk lingkungan masyarakat. Orang yang dilayani akan merasakan kenyamanan, sebab segala sesuatu yang ia perintahkan akan disediakan. Bahkan dalam banyak kasus, ada orang yang haus akan kuasa supaya dapat dilayani banyak orang. Saudara-saudara, para murid mempertengkarkan mengenai siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Apakah alasan dibalik pertengkaran para murid Yesus itu? Padahal Yesus baru saja menyampaikan bahwa dirinya yang akan diserahkan dan mengalami penderitaan. Sepertinya para murid sedang mempersiapkan siapa yang menjadi terbesar ketika Yesus sudah tiada. Ada harapan yang terbesar itulah yang akan dilayani sebagai pemimpin. Saudara-saudara, pembacaan kita memperlihatkan bahwa Yesus mengubah cara pandang murid-murid dengan menekankan bahwa yang terbesar hendaklah menjadi yang paling muda dan memimpin sebagai pelayan. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ia yang terbesar, tetapi justru menjadi pelayan bagi mereka. Untuk alasan inilah saudara-saudara, Paulus juga menjadikan kepemimpinan Yesus sebagai teladan yang luar biasa. Sebab Yesus, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu kesaksian Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, bila kita dianggap memiliki kapasitas dan kemampuan menjadi pemimpin, maka selayaknya lah
tanggung jawab kepemimpinan seharusnya dipakai untuk melayani dengan kerendahan hati dan bukan untuk mencari kenyamanan dan penghormatan yang menguntungkan diri sendiri. Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu saat ini menyapa kami untuk memahami bahwa Tuhan memberi kami setiap peran, tugas dan tanggung jawab saat Engkau memberikan kami waktu menjadi seorang pemimpin, baik dalam rumah tangga kami, dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam lingkungan masyarakat, ataupun di lingkup kerja kami. Beri kami hikmat untuk memakai semua itu sebagai bentuk kami melayani dengan kerendahan hati, dan di sana nama Tuhan terus dimuliakan. Bapa di surga, kami bersama-sama berdoa, Engkau berkati kehidupan rumah tangga, keluarga kami, kehidupan rumpun keluarga, persekutuan kami, lingkungan kerja kami, juga lingkungan masyarakat kami. Tuhan, Kau berkati semua harta benda kami, beri kami hikmat untuk mempergunakannya dengan baik dalam kuasa kasih-Mu. Berkati bangsa dan negara kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman muda, anak-anak kekasih, selamat berkarya. Tuhan Yesus terus memberkati. Dia terus mengasihi kita.